teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Vita Dwi Sakundiana. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana etika untuk meminta yang namanya surat rekomendasi. Ngomong-ngomong soal surat rekomendasi, pasti banyak ya yang saat ini teman-teman sudah mulai mempersiapkan yang namanya surat rekomendasi, entah untuk melanjutkan program studinya di tingkat lebih lanjut, yakni S2 ataupun juga S3, dan juga untuk berusaha mendapatkan yang namanya beasiswa. Nah, langsung aja, memang untuk mendapatkan yang namanya surat rekomendasi nih teman-teman, itu tidaklah mudah. Apalagi bagi teman-teman yang mungkin sudah beberapa tahun yang lalu sudah lulus. Kenapa? Kebanyakan juga dosen mungkin tidak begitu mengenal dengan kalian atau sudah lupa seperti itu, kecuali teman ini misalnya aktif di organisasi, kemudian yang kedua memiliki prestasi yang sangat bagus dan juga aktif membantu dari pengembangan fakultas itu sendiri. Nah, ini biasanya selalu diingat oleh dosen-dosen tertentu. Nah, kenapa? Makanya bagi teman-teman yang mungkin waktu perkuliahan di S1-nya ya belum banyak mengikuti kegiatan dan lain sebagainya, ini tentu tidaklah mudah. Oleh karena itu kita butuh yang namanya etika ataupun juga cara bagaimana sih sebenarnya cara meminta surat rekomendasi kepada seorang dosen. Yang pertama, teman-teman harus meminta yang namanya surat rekomendasi ini jauh-jauh hari. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, seorang dosen itu pasti punya yang namanya kewajiban mengajar, itu pertama. Kemudian yang kedua, beliau pasti juga punya kegiatan di luar kampus. Dan yang ketiga, tanggung jawab terhadap keluarganya. Nah, makanya kenapa di sini teman-teman harus meminta surat rekomendasi ini jauh-jauh hari supaya kita bisa memiliki waktu yang cukup banyak. Misalnya terdapat kondisi darurat, ternyata beliau sibuk atau belum mampu memberikan surat rekomendasi karena berhalangan dan lain sebagainya. Nah, ini alternatif juga agar teman-teman ketika misalnya beliau tidak bisa memberikan rekomendasi, ada kesempatan waktu yang cukup panjang untuk bisa menghubungi dosen yang lainnya. Mengingat seorang dosen juga butuh waktu nih teman-teman untuk bisa menilai atau menuliskan rekomendasinya. Nah, biasanya di dalamnya ini berisi mengenai misalnya kemampuan bahasa, kemudian prestasi, dan juga mengenai kualifikasi diri kita. Nah, makanya mereka juga butuh waktu untuk bisa mengisi rekomendasi tersebut. Nah, yang kedua, teman-teman bisa meminta surat rekomendasi kepada dosen yang memang mampu memberikan penilaian secara positif, objektif, dan menyeluruh. Nah, dalam hal ini teman-teman bisa misalnya memilih DPA, dosen pembimbing akademik, kemudian dosen yang kebetulan memang dekat dengan kalian, ataupun juga dosen pembina organisasi kalian. Nah, itu tentu akan gampang bagi seorang dosen untuk bisa mengingat kalian, baik dari keaktifan misalnya, atau kemudian komunikasi, ataupun juga melalui prestasi. Ya, intinya tahulah bagaimana track record kalian selama perkuliahan. Nah, aku juga hampir lupa, teman-teman juga harus memilih yang namanya dosen yang sudah memiliki gelar yang tinggi ya. Minimal misalnya adalah S3 sebagai seorang doktor. Jadi gampangnya begini, karena doktor ini memiliki tingkat yang lebih tinggi gelarnya daripada S2, tentu sebagai seorang rekomendator beliau jauh lebih dipertimbangkan bagi tim penyeleksi ataupun panitia. Nah, kemudian yang ketiga, teman-teman pastikan jauh-jauh hari juga harus menjalin komunikasi dengan calon rekomendator kita. Kan nggak mungkin ya teman-teman misalnya mau minta rekomendasi tapi itu tiba-tiba, kayak misalnya tiba-tiba kita dilamar gak tahu siapa orangnya gitu. Dosen juga sama. Jadi misalnya kalau kalian mau minta surat rekomendasi, lebih baik teman-teman menjalin relasi dulu, misalnya entah menanyakan kabar, kemudian kira-kira dosen yang bersangkutan sibuk ataukah tidak, kira-kira kegiatannya di kampus ini padat ataukah tidak. Nah, ini adalah cara untuk bisa mengambil hati lebih dulu. Jadi nggak tiba-tiba minta surat rekomendasi, apalagi kalian nggak begitu dekat gitu. Otomatis kan dosen mungkin juga udah lupa siapa kalian, siapa kamu gitu maksudnya. Nah, makanya harus jalin relasi terlebih dahulu, setidaknya menanyakan kabar atau berkunjung ke rumahnya untuk silaturahim seperti itu. Nah, setelah menjalin relasi, teman-teman juga bisa langsung misalnya menyampaikan tujuan kalian ingin meminta surat rekomendasi, dan jangan lupa teman-teman juga harus memiliki motivasi yang lebih bagaimana menyampaikan tujuan kalian dan juga alasan apa sih teman-teman meminta surat rekomendasi, supaya dari dosen sendiri ini jauh lebih mudah untuk memberikan penilaian.
Nah, nantinya teman-teman, kalau misalnya beliau belum saat itu juga bisa memberikan rekomendasi, kalian juga bisa nih ikuti saja alur yang diberikan oleh beliau, mengingat beliau dosen, jadi mungkin kesibukannya akan banyak seperti itu. Jadi jangan sampai teman-teman mendesak untuk meminta surat rekomendasi, jadi ikuti saja alurnya seperti apa. Yang terpenting adalah jangan lupa untuk follow up, dan follow up-nya jangan sampai setiap hari gitu ya, minimal ya 3 hari sekali. Etika yang keempat, kamu bisa meminta surat rekomendasi secara langsung. Nah, sebelum bertemu seorang dosen, pastikan kalian sudah membuat yang namanya jadwal. Artinya teman-teman datang ke kantornya ketika sudah ada janji bersama, seperti itu. Nah, pastikan kamu juga on time ketika sudah melakukan janji kepada seorang dosen. Ketika on time berarti teman-teman sudah menghargai waktu yang telah diberikan seorang dosen, mengingat dosen ini memang kegiatannya banyak, seperti itu. Nah, selanjutnya jangan lupa kamu juga harus membawa yang namanya CV. Itu minimal sekali. Kalau kalian nggak ada portofolio, nggak ada misalnya sertifikat prestasi dan lain sebagainya, pastikan kamu membawa yang namanya CV. Karena dari CV ini beliau akan mudah untuk bisa memberikan rekomendasi. Karena sebelumnya kan seperti yang aku bilang bahwa nggak semua dosen ini ingat dengan diri kita, kecuali kalau memang kita aktif di kelas, aktif organisasi ataupun juga banyak prestasi. Nah, kemudian yang kedua, kalau memang teman-teman ini punya portofolio ataupun juga sertifikat prestasi, kalian juga bisa membawanya sebagai bukti. Jadi beliau ketika bertemu dengan kamu, otomatis beliau akan membaca dulu nih CV, kemudian sertifikat prestasi dan lain sebagainya. Etika yang kelima ialah teman-teman harus komunikatif, ramah dan juga tetap sopan ketika bertemu dengan rekomendator. Nah, dari sini teman-teman bisa mulai dengan obrolan yang ringan, mungkin menanyakan kabar, dan selanjutnya bisa menyampaikan maksud dan tujuan serta alasan kenapa kemudian ingin meminta rekomendasi. Selanjutnya mengenai penggunaan daripada surat rekomendasi tersebut untuk apa. Nah, dari sini biasanya dosen-dosen akan jauh lebih terbuka karena banyak informasi yang sudah diterima. Nah, biasanya nih teman-teman, kamu nggak perlu khawatir kalau misalnya seorang dosen ketika akan memberikan rekomendasi yang jelek. Pada dasarnya, seorang dosen ini biasanya ingin sekali anak didiknya bisa sukses, bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan terlebih mendapatkan yang namanya beasiswa. Jadi biasanya beliau akan dengan senang hati mengisi yang namanya surat rekomendasi. Etika yang terakhir adalah jangan menghilang ketika sudah diberi yang namanya surat rekomendasi. Ini penyakit banyak orang, teman-teman, bener deh. Banyak sekali yang sudah meminta surat rekomendasi tapi lupa. Jadi ibarat kacang lupa sama kulitnya. Nah, dari sini teman-teman, saya harapkan teman-teman setelah meminta surat rekomendasi, misalnya sudah digunakan untuk seleksi beasiswa atau masuk perguruan tinggi, setelahnya misal masih dalam proses seleksi, kalian juga harus follow up, memberikan konfirmasi kepada seorang dosen atau memberikan kabar misalnya bahwa rekomendasinya sudah digunakan, kemudian saat ini sedang tahap misalnya di tahap administrasi atau juga di tahap wawancara. Jadi dosen ketika diberikan informasi seperti itu akan mendoakan teman-teman ini supaya seleksinya lancar. Ini poinnya, bahwa jangan lupa untuk konfirmasi, karena kita bisa mendapatkan doa. Kalaupun kita tidak mendapatkan doa, kita bisa meminta doa restunya supaya dilancarkan ke depannya. Ini sepele sih, tapi sangat penting sekali bagi seorang dosen. Jadi beliau ini merasa tetap dihargai sebagai seorang rekomendator yang sudah memberikan rekomendasi. Nah, selanjutnya misalnya sudah ada pengumuman atau pengumuman itu telah tiba, baik buruknya hasilnya kamu juga harus memberikan konfirmasi ataupun berkabar kepada seorang dosen. Ini bukan permasalahan misalnya kamu gagal atau tidak ya, atau mengenai kamu akan meminta rekomendasi lagi. Tapi dengan menjaga hubungan baik di sini, teman-teman, artinya adalah menghargai dari pengorbanan waktu, tenaga, dan juga jasa yang telah diberikan seorang dosen untuk pengembangan diri kita selama ini. Jadi etika meminta surat rekomendasi mungkin dianggap sepele ya, tetapi ini adalah rambu-rambu yang sangat penting bagi kita sebagai seorang mahasiswa, apalagi kedepannya juga menjadi seorang dosen. Misalnya memang tujuannya ingin menjadi seorang dosen seperti itu. Jadi jangan lupa terhadap seseorang yang sudah berjasa dengan diri kita.
poin plusnya bahwasanya kalau misalnya kita meminta rekomendasi, ini berarti adalah suatu cara bagi kita juga mendekatkan dengan dosen tersebut, karena kemungkinan besar misalnya kita meminta rekomendasinya kepada seorang ketua jurusan, kemudian seorang rektor, itu kan berarti beliau mengenal diri kita. Ketika kita misalnya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan dosen yang diperlukan suatu hari nanti, nah ini berarti kan menjadi pandangan beliau untuk bisa membidik atau memilih kamu atau merekomendasikan kamu sebagai seorang dosen di universitas tersebut. Nah, sekian dulu teman-teman informasi aku, pembahasan aku mengenai etika meminta surat rekomendasi. Aku berharap semoga teman-teman semua yang sedang berjuang mendapatkan beasiswa ataupun juga masuk perguruan tinggi dimudahkan dan diberikan kelancaran. Dan jangan lupa kalau teman-teman ada pertanyaan seputar perkuliahan termasuk mengenai beasiswa ataupun mengenai surat rekomendasi, kalian bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar ya. Dan jangan lupa kalau teman-teman merasa bahwa konten ini bermanfaat, kamu bisa subscribe dan juga share ke teman-teman kamu lainnya supaya semakin banyak manfaatnya dan supaya mereka juga ikutan subscribe dan juga melihat konten-konten yang sudah kubuat serta konten-konten aku selanjutnya. Dah, sekian dulu aja ya teman-teman. See you di konten selanjutnya. Sampai jumpa.